Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita melakukan uji statistik uji T. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa uji T ini uji untuk parametrik untuk dua perlakuan. Nah, kita membahas dulu untuk uji T yang tidak berpasangan. Jadi jika uji T yang tidak berpasangan ini ada dua jenis ya. Jadi kalau kita uji, ini ada data yang jika data tersebut mempunyai varian yang sama ya, dua variabel mempunyai varian yang sama, kita bisa menggunakan ini uji varian sama, t-test to sample semang equal variance. Tapi kalau data itu tidak sama, kita menggunakan varian to sample semang unequal variance ini. Jadi sebelum melakukan uji T tidak berpasangan, kita melakukan uji varian ya dari dua data tersebut ya. Kemudian dari dua data tersebut kita akan mendapatkan apakah data tersebut itu memiliki varian yang sama atau tidak memiliki varian yang sama. Nah, varian yang sama ini disebut homogen atau tidak homogen. Nah, kalau variannya sama homogen, kita menggunakan ini t-test to sample assuming equal variance. Nah, di sini jika F hitungnya kurang dari F tabel. Tapi jika variasinya tidak sama atau tidak homogen, kita menggunakan to sample assuming unequal variance. Ini jika F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi di sini tahapannya kita hitung hitung variansinya dulu dengan menghitung dari F tabel. Kita contohkan satu kasus sebagai berikut ya. Terdapat dua kelompok jenis lahan, yaitu ada lahan yang di laut ya dan di muara. Nah, dari setiap lahan itu tersebut diambil 10 sampel untuk ukuran kerikil. Nah, dengan uji taraf 5%, apakah kandungan kerikil harus pada lahan laut dan lahan muara tersebut berbeda? Nah, ini datanya. Jadi ada ini data ukuran kerikil ya. Kita lihat bahwa yang laut ini, yang data pertama itu yang laut 5%, 5,9%, yang muara 7,6%. Yang data kedua 3,8%, yang muara 0,4%, sampai ada 10. Nah, sebelum kita melakukan uji T, nah kita harus uji variance dulu. Kita lihat apakah variance data tersebut itu homogen atau heterogen. Ketentuannya sebagai berikut. Kita lakukan uji homogenitas dua varian sampel. Jadi jika hipotesisnya ini, jika dua kelompok memiliki varian yang sama homogen, atau satu ini dua kelompok memiliki varian yang tidak sama. Nah, kita lakukan uji ya. Kita ke data ini, kemudian ke data analisis. Nah, kemudian di sini kita cari ini F test to sample for variance. Ini untuk melihat variance dua data. Kemudian oke. Nah, kemudian variabel pertama kita masukkan. Ingat, nah, di sini labelnya kita masukkan ya. Ini label kita masukkan. Nah, kemudian yang variance yang kedua ini mulai muara sampai ke 10 kita masukkan. Oke. Nah, kemudian ini jangan lupa labelnya dicentang karena tadi kita memasukkan label. Nah, kemudian ini outputnya kita tentukan di sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lihat. Penentuan kesimpulan kriterianya ini, jika tolak H0 apabila F hitung
lebih besar dari F tabel. Nah, F di sini ada beberapa data ya. Ada ini image-nya rata-rata, ini varian siap datanya, ini observe-nya, ini kemudian data min 1 ada 9. Nah, ini F hitung itu ini F hitung. Nah, kita bandingkan F hitung dengan ini F critical. Nah, F critical one tail, jika F hitung ini dia lebih besar dari F tabel ini, nah ini kan kelihatan bahwa kalau kita simpulkan di sini F hitung, kemudian ini, nah ini lebih besar, bahwa di sini tolak H0. Nah, kalau tolak H0 berarti H1 diterima. Berarti kalau kesimpulannya kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen atau heterogen ya. Nah, kita tahu bahwa ternyata ini datanya heterogen, sehingga kita melakukan analisisnya, uji T-nya dengan kita data ini. Nah, kita ambil yang ini, test to sample assuming unequal variance. Nah, kalau datanya tidak sama variasinya pakai ini, tapi kalau sama yang pakai yang atas ya, karena ini tidak sama kita pakai ini ya. Kemudian variabel pertamanya kita masukkan, ini variabel pertama, ini labelnya kita masukkan juga ya. Kemudian ini variabel kedua sudah kita masukkan. Nah, ini jangan lupa labelnya karena kita memasukkan label. Kemudian outputnya, outputnya saya taruh di bagian bawah ini. Nah, kemudian oke. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, cara melihatnya atau membacanya itu kita pada box merah ini ya. Pertama kita bandingkan. Yang perlu kita perhatikan di sini ini ya, kita bisa melihat T-stat ini, kita bandingkan T-stat ini kita bandingkan dengan T-critical one tail ini. Ya, kita lihat di sini T-stat sudah saya tulis di sini, T-stat 3,74789. Nah, ini sedangkan T-critical to tail ini critical ya. Mohon maaf, ini bukan yang ini ya, tapi yang ini T critical to tail. Nah, ini T critical to tail ini sudah saya ganti. Nah, ini berarti T stat lebih besar dari T critical to tail. Atau kita melihat dari ini P T to tail, P to tail, T to tail ini ya. Ini 0,002 ini sorry, ini salah, ini 278. Nah, ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata ya, dibandingkan dengan taraf nyata 0,05. Nah, jadi ini kalau lebih kecil berarti berbeda. Nah, dari kedua ini kita lihat bahwa disimpulkan ini ya, kesimpulannya bahwa H1 diterima ya, karena berbeda ya, H1 diterima. Jadi kita melihat dari ini T statistik, kita bandingkan T statistik lebih besar atau P to tail ini lebih kecil dari 0,05. Berarti H1 diterima, berarti uji T tidak berpasangan, disimpulkan pada taraf nyata 5%. Rata-rata kandungan kerikil pada lahan laut dan muara ini berbeda. Ya, jadi rata-rata antara beda kerikil laut dan muara ini berbeda. Kalau ditanya mana yang lebih banyak, kita bisa melihat ke rata-ratanya nih. Rata-rata yang terbesar itu yang prosentasenya lebih besar.
heterogen, sekarang yang homogen. Dengan kasus sebagai berikut, bahwa sebanyak 26 ekor ikan ini dikelompokkan menjadi dua. Ini ada kelompok pertama, ada 11 ini ya, 11 diberi vitamin A di kelompok pertama. 142 gram, ini berat ya, berat ikan ya. Kemudian sedangkan kelompok kedua ini kelompok kedua tidak diberi vitamin A, ini sebagai kontrol ini ya. Ada 15. Jadi di sini ada dua yang jumlahnya tidak sama. Jadi dalam uji T ini tidak harus jumlahnya sama. Nah, kemudian untuk mengetahui perbedaan berat kedua kelompok ikan dilakukan uji T 2 sampel independen. Ya, ini tidak berpasangan ya. Bahwa ini uji taruh pada 5%. Apakah berat ikan kedua kelompok tersebut berbeda? Ini hipotesisnya ya, bahwa jika H0 diterima, ini berat ikan kedua kelompok ini tidak sama, kemudian atau kalau H1 berat ikan kedua kelompok ini berbeda. Nah, pertama kita coba lakukan uji variabel ya. Ini uji varians dulu untuk memastikan kita apakah menggunakan yang uji T homogen atau heterogen. Ya, seperti yang tadi, data analisis, kita ke F test to sample for variance. Ya, ini kita masukkan. Nah, kontrol sampai 15, data 15. Nah, kemudian ini yang variabel kedua, jadi variabel ini dibolak-balik nggak ada masalah ya, sama saja. Nah, kemudian ini jangan lupa label, karena kita memasukkan label. Kemudian ini outputnya saya masukkan di sini ya, kemudian oke, kita lihat. Nah, di sini menentukan uji homogenitas dua variabel sampel. Jika H0 kedua varians memiliki sama, berarti homogen, atau H1 kedua kelompok memiliki varian tidak sama. Kita melihatnya dari F hitung seperti awal tadi, bahwa F hitung ini kita coba bandingkan dengan ini F critical one test. Nah, bahwa di sini terlihat bahwa F hitung ini lebih kecil dari F critical one test, sehingga karena ini lebih kecil berarti H0 diterima, atau kesimpulannya kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Setelah ini pasti homogen, kita bisa menggunakan uji T selanjutnya. Nah, untuk uji T kita pilih yang ini ya, yang sampel assuming equal variance, karena variannya sama. Tapi kalau varian tidak sama pakai yang bawah ya. Ini oke. Kemudian yang pertama kita masukkan variabel pertama. Kemudian ini variabel kedua kita masukkan. Kemudian labelnya ini jangan lupa. Kemudian outputnya kita taruh agak ke bawah sini. Oke. Untuk menyimpulkan hasilnya, kita bisa melihat pertama ini ya, sesuai deskripsi sini, karena state start ini plus minusnya kita abaikan ya, bahwa ini 308243. Ini kemudian ini kita bandingkan dengan T critical total, ini kita bandingkan ya, bahwa di sini T start lebih besar dari T critical total. Nah, berarti bisa dikatakan H0 ditolak atau berbeda ya. Atau kita bisa melihatnya dari ini TT total ini. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita bandingkan dengan taraf nyata, bahwa kita pakai taraf nyata 0,05 ya. Saya coba ketik di sini 0,05, bahwa di sini ini adalah lebih kecil. Nah, maka
kalau lebih kecil tolak H0. Kalau H0 ditolak maka H1 diterima. Jadi dari uji T tidak berpasangan disimpulkan bahwa dengan taraf nyata 5%, berat antara kedua ikan yang diberi vitamin dengan yang tidak itu berbeda. Karena H1 yang diterima. Kalau yang H0, misalnya H0 itu berarti sama. Kalau tadi kita menggunakan Excel, sekarang kita coba menggunakan SPSS untuk kasus yang kedua, yaitu perlakuan ikan dengan vitamin. Pada tahap awal di sini kita bikin kode dulu. Yang pertama ini kode untuk kelas ya, untuk kontrol. Kontrol ini saya beli kode 1 ya. Jadi ini nanti kelas yang kontrol ini kodenya 1. Nah, kemudian yang vitamin ini kodenya 2. Jadi yang diberi vitamin kodenya 2 ini. Nah, jadi ini nanti kita ke SPSS. Pertama kita masukkan ini perlakuan ya, karena kita ada yang perlakuan pertama, ada yang diberi vitamin dan tidak. Kemudian yang di sini adalah kelasnya. Kelas di sini ada 2 kelas, ada kelas ini kontrol ini sama yang diberi vitamin. Nah, itu kita anggap kelas saja ya. Kemudian ini di label ini perlakuan, saya kasih data berat sebagai label. Kemudian di sini ini perlakuan. Nah, cuman yang penting di sini ini di values ini ya. Ini saya ulangi, ini klik di sini. Nah, ini 1 kita kasih, ini 1 ini adalah yang kontrol. Nah, ini kita masukkan. Kemudian yang 2 ini yang diberi vitamin. Nah, kita masukkan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke data view ya, ini perlakuan kelas. Nah, kita kopikan yang pertama dulu. Jadi ini perlakuan yang pertama, ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, kemudian kelasnya ini sebagai kelas tadi, identitasnya kita kopikan. Nah, kemudian yang vitamin kita kopikan di bawahnya. Nah, ini yang kedua kita kopikan di bawahnya. Nah, ini datanya. Kemudian selanjutnya kita baru bisa melakukan analisis ya. Kita ke analis ini, kemudian ini kompartmen. Di kompartmen ini kita pilih yang ini karena kita independen ya. Kalau yang dependent ini yang ini ya, karena ini kan kita tidak berpasangan ya, kita pilih ini. Kemudian yang data berat ini kita masukkan ke tes. Ini kan data yang mau dites. Kemudian ini grup, ini grupnya kan ini kita masukkan grup. Kemudian sebelumnya kita ini define group. Nah, kita pilih di sini bahwa ini tadi ini grup pertama 1, grup kedua 2 ya. Kemudian continue. Kemudian ini output dari SPSS. Di sini terlihat ini deskriptif statistiknya, ada N untuk kontrol, untuk yang vitamin tadi 15 dan 11, kemudian rata-rata, standar deviasi, dan standar errornya. Nah, yang penting dalam SPSS itu ini. Nah, di sini sudah langsung dilakukan uji F untuk menentukan ini yang masuk homogen apa heterogen. Di sini di F ini kita bisa lihat kalau F ini kita bisa bandingkan dengan
data F. Ya, saya di sini sudah ketik. Nah, untuk F-nya ini 1,863. Ini kita bandingkan dengan F-tabel. Bagaimana mencari F-tabel? F-tabel mencari di Excel itu ini sama dengan F INV, koma. Nah, kemudian probability-nya kita pakai yang 0, koma. Ini koma ya, kalau di sini bukan titik ya. 0,5. Kemudian ikuti ini titik koma. Nah, data yang pertama tadi kita lihat, ini yang pertama itu 15, berarti ini ini 15 kurangi 1 jadi 14. Kemudian 11 kurangi 1 10. Entar. Nah, kita lihat bahwa F tabelnya 2,86. Dan di sini ini F tabel lebih besar. Sesuai dengan keterangan tadi untuk penentuan varians, bahwa jika F hitung lebih besar dari F tabel, ini H0 ditolak. Karena ini F hitung kurang dari F tabel, ya, lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kedua kelompok memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, kita tahu bahwa ini berarti homogen. Kita coba selanjutnya untuk melihat uji T-nya itu ke kanan, itu di sini, ini T. Kita bisa melihatnya dari 2 untuk T tadi, ya, dari T hitung sama signifikan. Nah, kalau signifikan ini kita bandingkan dengan 0,05, ini kelihatan bahwa 0,005 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau lebih kecil ini berarti dia berbeda. Jadi antara kontrol dan yang diberi vitamin beda. Atau kalau T hitung, ini ya, minusnya dihilangkan 3,082, kita bandingkan dengan T tabel. Mencari T tabel sama dengan, ya, T sama dengan T INV kurung buka, probability-nya kita pakai 0,05 titik koma. Kemudian ini kita lihat DF-nya di sini adalah 24. Nah, kita ini 24. Enter. Nah, berarti di sini ini lebih besar dari T hitungnya. Berarti kalau T hitung lebih besar, sesuai dengan keterangan ini ya, kalau T hitung atau T stat ini lebih besar, berarti berbeda. Atau di sini yang tadi signifikansinya dibandingkan dengan 0,05 dia lebih kecil, berarti berbeda. Jadi atau H0 ditolak, H1 diterima, atau berbeda. Jadi kesimpulannya sama. Jadi di sini baik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.